Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muqaddis Pasar Dupa yang dimuliakan Allah, kita bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala malam ini masih kita rasakan, kita gunakan, kita manfaatkan untuk hadir di Masjid Al-Muqaddis. Mudah-mudahan istiqamah dengan ketaatan, dan kita semua Allah panggil, Allah pulangkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dimuliakan dengan berkumpul bersama Nabi Muhammad di dalam surga Al-Firdaus, di tempat terbaik di surga nanti, insya Allah. Malam ini kita berada di tanggal 21 Rajab, ya, atau 20 Rajab? 21 Rajab. Maka kita akan mencoba membahas beberapa informasi terkait perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, ulama sepakat bahwa Isra Mi'raj itu terjadi setelah Nabi diutus menjadi seorang rasul. Tadinya Muhammad sebagai seorang hamba, sebagai seorang pribadi, lalu diutus menjadi nabi, menjadi rasul. Setelah itu baru terlaksana sebuah hal yang mukjizat bernama Isra dan Mi'raj. Artinya sudah jadi nabi dan rasul, baru Isra dan Mi'raj terjadi. Namun pastinya beda pendapat. Apakah 1 tahun sebelum hijrah atau beberapa tahun sebelum itu? Tapi yang jelas setelah menjadi nabi dan sebelum hijrah ke Madinah. Itu satu. Yang kedua, perjalanan ini para ulama sepakat terjadi birruhi wal jasad ma'an yaqzatan la manama. Perjalanan ini dengan ruh, dengan jasad, dalam keadaan jaga, bukan dalam keadaan tidur lalu mimpi, kan itu. Tapi dengan fisik, dengan ruh, terjaga, sadar, bukan mimpi. Paham ya? Kalau orang mimpi kan bisa saja dia lagi tidur, tapi mimpi berjalan ke masjid, sampai di masjid. Atau dia tetap berada dalam rumah, tapi ruhnya kemana-mana. Tapi Nabi melakukan Isra dan Mi'raj dengan roh, dengan jasad rohaninya, dengan jasadnya, dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Itu poin yang kedua. Di antara argumentasinya adalah, pertama, Al-Quran menggunakan kalimat subhanalladzi asra bi'abdihi. Dalam bahasa Arab ketika disebutkan abdun, itu adalah al-haqiqatu fil jasadi war ruh. Makna yang diinginkan adalah orang yang terdiri dengan jasad dan ruhnya. Kalau hanya jasad atau hanya ruh, enggak disebut dengan bi'abdihi begitu.
Yang kedua, dalam surah An-Najm Allah katakan ma zaghal basaru wa ma tagha. Bahwa mata Nabi melihat berbagai perkara-perkara ajaib yang terjadi di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan ketika digunakan kalimat basar, itu maksudnya basar mata yang ada di kepala ini. Ini Nabi melihat betul dengan mata kepala. Kemudian, kalaulah dia dengan mimpi, berarti ini nggak lihat. Kan kalau orang mimpi ini tutup kan? Betul? Kalau mimpi, mata tertutup kan? Kalau orang mimpi, mata terjaga, itu ragu kita. Ini orang tidur atau orang jalan-jalan? Mata tertutup. Kemudian, yang ketiga Bapak Ibu rahmati Allah, di antara argumentasinya, Nabi selesai pelaksanaan Isra dan Mi'raj cerita. Orang-orang yang mendengar cerita itu, ada orang dia tak percaya tapi mengingkari berat. Kayak kita bingung, iya enggak, benar tidak nih? Kan ada gara-gara kepala kan, bingung untuk mengambil sikap. Iya enggak, ragu apa? Entah iya entah enggak. Karena gitu kan, orang garuk kepala tapi tak gatal. Sampai orang begitu. Orang Islam yang lemah iman sampai murtad gara-gara dengar cerita Nabi itu. Yang kafir ingkar, Muslim lemah iman murtad. Masa ya seperti itu? Nggak percaya, nggak mungkin, nggak masuk akal. Itu argumennya. Kalaulah dia sekedar mimpi atau sekedar di alam roh, orang nggak akan ingkar. Oh wajar, kalau alam roh kan nggak ada batas. Kalau mimpi nggak ada batas. Tapi kalau jasad sadar, nggak mungkin dalam waktu yang singkat melakukan hal yang seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kira-kira di antara argumen bahwa perjalanan itu dengan jasad, dengan ruh dalam keadaan sadar, terjaga, bukan mimpi. Kemudian poin yang ketiga, Nabi itu berangkat perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Masjidil Haram di Makkah, Al-Aqsa di Quds, di Palestina. Lalu berangkatnya Nabi waktu itu dari rumah Ummu Hani. Masih keluarga Nabi. Nabi tidur di rumah dia. Lalu dibawa ke Hijr Ismail. Dari Hijr Ismail baru berangkat. Tapi di Hijr Ismail itu dibelah dulu dada Nabi. Dibersihkan. Dan ketika dibersihkan itu, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Nah, Nabi SAW pernah dibersihkan dadanya sebanyak 4 kali. Waktu kecil dalam pengasuhan Halimah Sa'diyah. Sehingga Halimah takut nanti jangan-jangan bersama kita celaka, dituntut oleh keluarganya, antar jelah balik ke Makkah. Sehingga usia Nabi 4 tahun, sebagian sejarah mengatakan usia Nabi 6 tahun, diantar balik ke keluarga Nabi. Yang kedua, Nabi dibedah dadanya ketika beliau balik. Perubahan dari masa anak-anak kepada balik. Yang ketiga, saat usia 40 diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang keempat, saat perjalanan Isra dan Mi'raj. Ada yang mengatakan bahwa kenapa dilakukan pembersihan hati Nabi ini?
Kata ulama, ada yang mengatakan hadza syaitan minka. Ini kata malaikat Jibril bagian dari syaitan pada hatimu. Syekh Ad-Dardir menjelaskan, seorang ulama mazhab Maliki, masjidnya dekat dengan Masjid Al-Azhar, ay mahallu waswasatihi minka wa tasallutihi law kana lahu alaihi sabil. Kalaulah syaitan itu dia mampu menggodamu Muhammad, mampu menguasaimu Muhammad, dari tempat yang dibersihkan ini masuknya. Tapi bila dibersihkan, berarti ada tempat untuk masuk. Maka ketika dibersihkan itu, dibersihkan tempat masuk ke hati Nabi bagi syaitan menggoda dan menguasai hati Nabi. Lalu ada lagi yang mengartikan bahwa ketika hati Nabi itu dibersihkan, dijelaskan bahwa annas qalba sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamlu'un birrahmah. Hatinya penuh dengan rahmat. Bal huwa manba'uha wa asluha. Bahkan hatinya itu sumber asal dari semua rahmat. Kama qala Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau Muhammad menjadi sebuah rahmat bagi sekalian alam. Wa hadhihi rahmatun syamilatun kamilah li'annaha rahmatullahi allati wasi'at kulla syai'. Walakinna Allah subhanahu wa ta'ala akhraja asy-syaitana wa a'wanahu wa ikhwanahu wa man qaddara alaihi syaqa'u min hadhihi rahmah fala nasiba lahum fiha wala syai'a lahum minha. Jadi dari hati Nabi itu semua orang bisa dapat rahmat, tapi ketika dibersihkan tadi, dikeluarkan syaitan, pembela syaitan, orang-orang yang pro syaitan, dari dapat rahmat yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tak dapat rahmat, tak dapat bagian dari rahmat yang berasal dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini makna yang tersimpan di balik dibasuhnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin yang keempat. Di poin yang keempat adalah setelah dibelah dada Nabi, dibersihkan, khatama baina katifaihi bi khatamin nubuwah. Ditutup di punggung Nabi antara dua tulang belikat di belakang, ada khatamun nubuwah namanya. Dulu waktu kecil nampaknya cuma kecil, tapi begitu sudah dibasuh tadi untuk menjadi Isra Mi'raj, nampak besar di sini sebagai tanda ini adalah seorang nabi. Ada cap kalau bahasa kita, ada tanda di belakang ini, tumbuh berapa bulu di situ. Kenapa dibuat khatamun nubuwah di situ? Pak, ini airnya kalau sudah penuh diapakan supaya enggak tumpah? Diapakan? Tutup. Hati tadi kan sudah penuh dengan rahmat kan? Lalu ditutup, disegel. Begitu dia ditutup, begitu disegel, maka semua rahmat itu tidak lagi akan memancar, akan mengalir kepada syaitan-syaitan. Dan ini juga sebagai tanda bahwa semua ajaran syariat telah berakhir lalu ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tidak ada lagi syariat baru, tidak ada lagi ajaran dari Allah kepada Nabi setelah Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, syariatnya syariat berlaku sampai kiamat terjadi. Tidak ada lagi syariat setelah ini. Tidak ada lagi nabi-nabi setelah itu. Maka kalau ada orang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, pasti klaim palsu, berita bohong. Dari dulu selalu ada yang ngaku nabi itu.
Tapi semua berita palsu itu pasti akan ditelan oleh sejarah saja. Namun perlu diingat Bapak Ibu, setiap yang sesat itu ada pengikutnya. Jangankan yang benar, yang sesat itu ada pengikutnya. Yang aneh-aneh itu ada pengikutnya. Maka kalau ada di antara kita yang sedang berusaha gerakan dakwah, optimis saja. InsyaAllah lambat laun dia akan tumbuh, dia akan netes, dia akan berkembang. Pengikut yang awalnya sedikit akan banyak. Kalau sekedar mengikut, melihat pengikut. Jangankan yang baik, yang perbuatan sesat, yang salah, diikut juga. Kan banyak di Indonesia ajarannya sesat kan. Sempat ada kerajaan-kerajaan di Indonesia kan. Sempat ada yang mengaku nabi, ada yang mengaku malaikat, ada yang mengaku bahwa dia dapat syariat. Semua itu habis. Semua itu meskipun habis, tapi pengikutnya akan selalu ada sampai akhir zaman. Dan itu adalah bagian dari ujian iman bagi kita. Kita nggak perlu risau, nggak perlu khawatir. Yang penting kita terus belajar sehingga kita tak mudah goyah imannya. Saya dapat kabar Jumat kemarin, ada orang di arah Marpoyan yang sudah meyakini nggak perlu lagi sholat, cukup ingat Allah sudah sholat kita. Pernah dengar begitu? Pernah dengar Bapak Ibu? Cara jawabnya gampang aja. Pernah nggak dalam hidup Nabi nggak sholat? Pernah nggak? Ada nggak riwayatnya Nabi nggak sholat? Pernah nggak? Nggak pernah. Di ujung hayat Nabi, bahkan Nabi waktu itu sakit, sholat jamaah masih beliau imamnya, atau diminta Abu Bakar sebagai imam. Itu sakit, apalagi sehat. Kalau betul ajaran Nabi yang dijalankan, sunnah Nabi yang dijalankan, Nabi sholat sampai akhir hayat. Kalau seandainya menurut Nabi cukup ingat di pikiran kita sudah sholat, maka Nabi orang yang lebih dahulu tidak sholat secara ruku, tegak, sujud, tasyahud seperti kita. Tapi nggak pernah diterima oleh kita riwayat Nabi sholat hanya ingat di pikiran kepada Allah sudah cukup sholat. Pernah ketemu riwayatnya? Pernah dapat informasinya Nabi sholat itu hanya dengan mengingat Allah di pikiran? Pernah bertemu riwayatnya? Ada cerita itu yang Nabi langsung lakukan? Nggak ketemu. Kalau ada wa aqimis salata li dzikri, tegakkanlah salat oleh kalian, salat untuk mengingatku. Itu bukan berarti salat itu tujuannya ingat, kalau ingat sudah salat, bukan. Salat itu satu di antara bentuk zikir. Satu di antara cara bisa ingat kepada Allah. Makanya hikmah dari salat itu Bapak Ibu adalah kita selalu ingat kebesaran Allah dan kita merasa dhaif, lemah, tidak mampu dan selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau setiap hari sehat, rezekinya banyak melimpah, terus mengalir, apa yang dia buat sampai terwujud hajatnya, dimudahkan urusan dia, tak ada kendala. Semakin lama anak buah semakin banyak, aset semakin meningkat, uang semakin banyak. Kalau setiap hari selalu begitu, orang akan mengira saya adalah Tuhan. Tapi Allah panggil setiap hari 5 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diajak dia untuk mengingat Allah melalui salat. Jadi Bapak Ibu, tidak ada Nabi Muhammad syariatnya boleh meninggalkan salat dan salat cukup di pikiran saja. Maka kalau ketemu orang seperti itu, tanya saja, di mana syariatnya Nabi Muhammad nggak salat? Loh kok tanya gitu? Tanya ke dia balik, kamu umat Nabi Muhammad tidak? Kamu ikut syariat Nabi Muhammad tidak? Kalau iya, coba ceritakan mana riwayatnya Nabi Muhammad nggak salat.
Kalau beliau ingin sholat, cukup ingat Allah di pikiran. Mana riwayatnya? Siapa ulama yang meriwayatkannya? Siapa ulama yang mengatakan bahwa Rasul kalau sholat cukup ingat di pikiran? Nggak akan ketemu. Paham Bapak Ibu? Cukup itu saya tanya balik. Nggak ada. Kalaulah seandainya cukup di pikiran, apa gunanya kitab fikih yang tebal-tebal menjelaskan fikih ibadah, yang isinya fikih salat dengan detail, bahkan rukun, syarat, adatnya dijelaskan dengan detail. Dalilnya Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas diungkapkan. Bahkan kalau kita tengok seperti kitab Al-Majmu', kitab Al-Mughni, Hasya Ibni Abidin, dan berbagai kitab-kitab yang besar, itu bahkan ada perdebatan ulama dalam berargumentasi dinukilkan. Lalu dia memberikan pandangan mana menurutnya yang lebih kuat di antara pandangan-pandangan yang berbeda. Itu ketemu dalam kitab-kitab yang besar. Kalau sekedar solat, sekedar ingat di pikiran, nggak perlu tulis panjang-panjang tentang fikih solat itu. Betul? Kan mending bagaimana pikiran yang bisa disebut dengan solat. Pikiran seperti apa yang dianggap sudah khusyuk. Pikiran seperti apa yang kita dianggap sudah melaksanakan perintah Allah untuk tegakkan solat. Bahkan dalam surat Al-Baqarah itu, warka'u ma'arraki'in. Disuruh rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Adakah orang yang dalam pikiran saja ingat Allah dia akan rukuk? Enggak pernah. Iya kan? Kan ada perintahnya, warka'u ma'arraki'in. Rukuklah engkau bersama orang-orang yang rukuk. Ada orang ketika mengingat Allah dengan pikiran dia rukuk sama gitu? Enggak pernah kan? Dia pasti duduk sebentar. Tutup mata. Ingat Allah. Sudah itu, oh dah salat saya. Ya paham ya? Nabi tidak pernah buat, nggak akan ketemu dari Nabi. Yang kita contoh adalah Nabi. Nabi nggak buat, berarti dia berasal dari selain Nabi. Selain Nabi ini kemungkinannya banyak. Mungkin hawa nafsu, mungkin syaitan, atau lain-lain. Paham Bapak Ibu? Secara konsep itu ringan sekali. Puasa nggak usah dari pagi sampai malam sampai maghrib itu menahan diri, cukup ingat Allah, enak betul. Apa gunanya taklif atau kita sebut dengan mukallaf, beban melaksanakan syariat? Apa gunanya? Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita disuruh salat lalu diceritakan dari Al-Qur'an dan hadis dia menjadi syariat. Syariat salat itu maknanya salat hakiki, berdiri, ruku, sujud, tasyahud, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Itu makna salat. Baik, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Poin yang kelima, bahwa Nabi dijemput dengan burak. Burak ini ada yang mengatakan berasal dari kalimat bariq. Apa makna bariq? Al-bayad, putih. Karena warnanya putih. Pernah tengok kalau film kartun atau buku-buku komik ketika menggambarkan binatang burak itu bersayap seperti kuda, kemudian warnanya putih. Karena buruk itu dalam bahasa Arab diambil kata barid, putih berkilau. Sehingga begitu kena cahaya itu nampak kilauan cahaya. Begitu kena kulitnya. Kemudian ada lagi mengatakan buruk itu berasal dari al-barqu. Al-barqu itu bahasa kitanya seperti kilat yang menyambar saat petir terjadi. Karena kilat menyambar tuh, itu kan cepat. Dinamakan al-buraq dari kata-kata al-barqu. Saking cepatnya, li sur'atihi, karena kencangnya.
Sehingga dia itu sekali melangkah sejauh mata memandang. Sangat jauh sekali melangkah itu. Itu kalau kita tengok sekarang, sulit kita untuk menggambarkan. Pesawat dalam pikiran kita nggak secepat itu. Padahal pesawat itu kalaulah dia di ketinggian saat 11 kilo di atas permukaan laut, itu kecepatannya bisa sampai 800 km per jam jika dia di darat. Buruk lebih cepat lagi dari itu. Kira-kira secepat apa dia melangkah? Terbayang? Tidak terbayang kan? Dia istimewa. Merupakan hewan yang diutus khusus menjemput Nabi, memuliakan Nabi. Ini menandakan bahwa Nabi itu agung. Tandanya agung dijemput dengan jemputan khusus. Kita kan gitu kan. Jangankan raja, jangankan orang yang dihormat, ada pesta, marapulai, pengantin laki-laki atau pengantin perempuan, tergantung adat masing-masing tempat. Dijemput dengan kendaraan yang menurut mereka terbaik yang ada di sekitar mereka. Ya, kalau sekarang mungkin disebut pakai Alphard lah dijemput, atau pakai Pajero Sport atau Fortuner dan berbagai kendaraan mewah lainnya. Untuk apa? Menandakan kita menghormati, mengagungkan, mengharapkan betul kedatangan yang dijemput. Nabi dimuliakan. Maka dijemput kendaraan khusus yang dia berasal dari surga. Maka perjalanannya bukan dengan sayap malaikat Jibril, bukan dengan menghilang. Kan kalau film-film itu berdiri sebentar, diam, tutup mata, hilang. Enggak begitu. Kan bisa saja supaya cepat sampai menghilang. Hilang sini, dan muncul di Masjid Al-Aqsa. Enggak. Untuk menunjukkan ini mukjizat, untuk menunjukkan ini berjalan secara fisik. Sehingga orang kalau mengatakan perjalanan dengan roh, dengan mimpi, dia bisa dibantah dengan proses perjalanan ini. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan-perjalanan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dengan berbagai peristiwa. Ini poin yang kelima. Yang perjalanan Isra tadi, dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Ada berapa hal yang diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabi diperlihatkan sebuah padang ardu dzatin nakhlin. Sebuah kampung, sebuah daerah yang di daerah itu sangat banyak pohon hijau, kurma kalau bahasa di situnya. Semoga kita kalau mau turun pesawat di Bandara Sultan Syarif Kasim II, itu nampak hijau, rapi, ya Pak ya, satu model, kurma versi Riau. Cuma jangan berbuka dengan itu saat buka puasa. Patah gigi nanti. Ya Pak RT? Jangan begitu Pak RT ya. Cukup tahu saja. Rapi, hijau. Ditengok kan seperti itu. Salat 2 rakaat. Suluh ada Jibril, inzil fasalli hahuna. Turun, salatlah di sini kata Jibril. Maka salat, setelah salat naik lagi. Jibril tanya, "Atadri aina sallait?" Tahukah engkau Muhammad? Tadi salat di mana? Qala la, tidak tahu. Sallaita bi Taibata wa ilaihal muhajarah. Tadi Muhammad engkau salat di negeri bernama Taibah dan kesitulah kalian nanti akan hijrah. Ini Nabi sebelum hijrah itu sudah ditambahkan, sudah ditunjukkan. Tapi perlu diingat, perjalanan Nabi Isra dan Mi'raj itu tiba-tiba, bukan perencanaan apalagi permintaan Nabi. Nabi itu betul-betul hari dia ambil saja dan diajak secara mengejutkan. Kalau misalnya dibilang, Muhammad siap-siap ya, pekan depan kita jalan-jalan. Itu ada persiapan. Ini enggak. Tiba-tiba ajak. Bawa, lalu lakukan perjalanan.
Kemudian bergeraklah dia lagi, maka singgahlah ila an wasala Madyan, sampai ke negeri Madyan. Inda syajarati Musa allati istazalla tahtaha hina kharaja min Misr. Faqala lahu Jibril inzil fasalli. Fanazala fasalla. Dulu Nabi Musa dikejar Fir'aun. Lari sejauh yang dia bisa lari. Sampai ke negeri Madian. Di Madian, dia berhenti di sebuah pohon kayu, berteduh. Rupanya dekat situ ada sumur punya masyarakat. Orang-orang sudah sore hari, dibawanya kambing, dibawa dombanya, diminumkan di sumur itu. Ada 2 orang anak perempuan, dia ikut meminumkan domba dan kambingnya di sumur itu. Tapi dia selalu belakangan. Dan dia nggak kuat ngangkat batu penutup sumur. Nabi Musa karena lihat ini perempuan kok belakangan, ini perempuan kok kerja sekeras ini, dibantu. Begitu selesai, orang tadi pulang cerita kepada bapaknya. Rupanya bapaknya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib cerita, dapat cerita dari anaknya, dia bilang, coba panggil orang itu ke sini. Sebab kata anaknya, orang itu kuat. Mungkin orang kuat itu bagus diambil sebagai pekerja. Anaknya bilang bekerja. Mungkin cerita langsung jadi menantu je lah ya. Nampaknya patut jadi menantu. Cuma kan tidak enak bilangnya langsung jadi menantu. Kalau bekerja dengan kita ya, nampaknya yang cocok itu al-qawi, orang kuat, al-amin, orang yang amanah, kuat amanah. Kalau macam tu coba tengok sudah ke rumah. Dipanggil, bapak kami manggil engkau, ke rumahlah dulu. Saat dia berangkat itu, Nabi Musa jalan depan terus. Baik, saya jalan depan, engkau belakang. Nanti kasih tahu aja, belok kiri, belok kanan, lurus atau ada apa. Naik, turun, kasih tahu. Dia jalan depan. Oh, ini laki-laki ini. Laki-laki kan depan jalannya kan? Bukan di belakang. Oh, orang ini dia amanah. Dia tak sembarang orangnya, tak sembarang jalalatan, tak sembarang lihat. Dia tidak mumpung. Ini kan orang ini ngasih tahu kita, menunjukkan jalan. Suruh di depan kita tengok di belakang, tidak gitu. Dia depan sehingga tidak nampak di belakang. Ditunjukkan orang kan. Akhirnya nikah dengan anak Nabi Syuaib. Kita balik ke cerita. Nabi Muhammad singgah di pohon di tempat Nabi Musa istirahat tadi. Selesai solat, Jibril nanya, tahukah engkau tadi di mana solat? Tidak. Nabi diceritakan Jibril ke tempat Musa dulu berteduh. Lalu lanjut lagi ke Bukit Tursina, tempat Nabi Musa berkalam dengan Allah. Maka turun, solat lagi 2 rakaat. Selesai solat, naik lagi. Nabi enggak tahu tempat itu, dijelaskan oleh Jibril. Lalu berangkat, begitu berangkat, ila an balagha ardan fabadat lahu qusur syam. Nampak sebuah tempat istana-istana di negeri Syam. Dulu Romawi berpusat di situ. Kalau ditengok, oh indah. Maka Nabi kemudian solat. Setelah solat ditanya, tahu di mana solat? Tidak. Dijelaskan oleh Jibril, sallaita bi Bethlehem haitsu wulida Isa ibn Maryam. Engkau tadi solat Muhammad di Bethlehem, tempat Isa lahir. Tadi tempat Musa, tempat Isa, lalu tempat hijrah, tempat yang punya makna semuanya. Maka apa makna dari persinggahan tadi? Dalilun kabirun ala rabtiha bil Islam. Maka ini menunjukkan ada ikatan kuat antara Islam dengan perjalanan nabi-nabi sebelumnya. Wa bi nabiyil Islam wa dhiwa'iha tahta liwa'i wa ahdatih wa anna al-Islam huwa ar-risalah al-muhaiminah al-khatimah li kulli ar-risalati as-sabiqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan lalu singgah di tempat yang pernah dilalui oleh 2 nabi sebelumnya, ini menunjukkan bahwa antara Nabi Isa, Nabi Musa dan pengikutnya
ada hubungan emosional, ada hubungan keterikatan yang kuat. Syariat mereka sumbernya sama, sehingga mereka wajib patuh dan melakukan perintah yang sama dari pemberi syariat yang sama. Itu maknanya. Hingga nanti kalau ada orang katakan kami syariat kami istimewa, syariat sendiri nggak sama dengan kalian. Syariat kami berdasarkan apa yang kami dapat saja, nggak mau melakukan yang kalian. Dijawab bahwa syariat kalian dengan syariat kami sama. Teknis pelaksanaan ibadahnya baru ada yang berbeda. Artinya kita dengan umat Nasrani, umat Yahudi, sama-sama nggak boleh riba. Sama-sama wajib sholat, sama-sama wajib zakat. Caranya yang berbeda satu umat dengan umat yang lain. Sama-sama wajib puasa, caranya beda. Karena zaman Nabi Musa, Nabi Isa itu bercakap pun tak boleh saat puasa. Ibu-ibu sanggup bu, kalau puasa tidak bercakap sikit pun? Kuat bu? Kuat tak bu? Mana pula kuat? Sehari itu butuh 20.000 kata secara ilmu psikologis yang diungkapkannya. Laki-laki 5.000 cukup. Maka laki-laki ini banyak pendiam, tapi banyak kerja. Kalau perempuan banyak cakap, banyak kerja juga. Jangan kira sikit kerja, banyak kerja ibu-ibu. Iya kan bu? Cuma cakapnya banyak dibanding laki-laki. Kalau tidak banyak cakapnya, jangan demam dia nanti. Tidak sehat lagi, hilang kewarasan dia. Maka ada syariat, puasanya sama, tapi teknisnya beda. Bahkan seandainya puasa itu kita tidak boleh makan lauk, hanya nasi saja, puasanya sama, tapi cara makannya nggak sama. Kita ini kalau misalnya puasa itu tidak makan lauk, hanya nasi putih saja setiap berbuka, apa masih sanggup hidup dalam 10 hari? Itu ada bentuk puasa yang begitu, puasa mutih. Janganlah mutih puasa yang warna-warni aja lah. Berat puasa mutih itu. Yang warna-warninya berat puasa, apalagi mutih itu. Ya kan berarti? Hanya nasi putih setiap makan. Sahur berbuka nasi putih. Tidak ada yang lain. Kalau melihat sekilas itu nampaknya menyiksa. Tapi kalau dilihat dari makna-makna, dikaji dari unsur yang ada pada lauk itu, dia punya makna nanti. Dia menguatkan kita untuk riyadhah, untuk melatih bagaimana khusyuk dan fokus dengan Allah Subhanahu wa taala. Usah kita kaji betul. Intinya ada ikatan kuat antara syariat Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, sama sumbernya, dan dia berakar lalu berujung atau kehendaknya sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Lalu dalam perjalanan itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad melihat beberapa hal penting. Sebelum saya lupa, perjalanan ini terjadi di malam Senin. Malam Senin itu banyak hal yang istimewa dalam kehidupan Nabi. Malam Senin dan Senin, lahir Nabi, hijrah Nabi, diangkat menjadi Nabi, meninggal, semuanya Senin itu. Maka hari Senin menjadi istimewa karena peristiwa-peristiwa nisbahkan kepada Nabi. Kami kalau di pondok dulu, waktu saya di pesantren, itu kalau malam Senin itu dibuat barzanji, selawat setiap malam Senin. Pakai kitab Ad-Dibai itu, Majmu'ah atau Salat Ad-Dibai itu. Selawat setiap malam Senin. Ahad malam Senin. Lanjut. Nabi dalam perjalanan itu melihat beberapa hal. Satu di antara dilihat Nabi itulah Ifrit mencoba menggoda Nabi. Jin Ifrit. Kenal dengan Jin Ifrit? Kenal namanya ya? Kalau sudah kenal pula jangan-jangan kawan main kan? Ragu berkawan dengan orang yang kenal dengan jin.
Tapi bapak kayaknya banyak yang punya jin. Bahkan ada permak jin. Sekarang kita tengok tulisan itu permak jin. Ragu awak nengok jalan depan rumah tu. Tulisannya permak jin. Kan jangan sekarang tulisannya jin gitu. Ini orang ini luar biasa hebatnya. Jangankan orang, jin saja dipermak dia. Yang tidak nampak dipermak dia. Apalagi yang nampak-nampak. Lebih bisa dipermak dia. Maka jin ifrit itu coba ganggu Nabi. Muhammad. Ya sama lah kayak anak gadis. Bang. Oh, kan kadang-kadang gitu kan? Gangguin kita. Kira gitu. Jin itu gitu. Ifrit itu gitu kerjanya. Diganggu Nabi. Agar Nabi enggak fokus lagi ikut dengan Jibril. Dia menoleh kepada ifrit dan ikut apa maunya ifrit. Tapi Nabi tak menoleh. Lalu Jibril mengajarkan. Kata Jibril, kalau engkau ingin menundukkan dia, ingin dia tak berdaya, tak lagi kuat untuk mengganggumu, mengajakmu berbuat hal yang tidak patut, bacalah doa berikut. Apa dia? Kata Jibril, Qul a'udhu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairi ya Rahman. Kalau itu dibacakan, dia akan lari tunggang langgang dan tak berdaya mengganggu engkau Muhammad. Itu di antara satu tengok Nabi. Dia tengok berapa hal? 3 lah. Yang kedua, Nabi tengok ada orang dia menanam esok panen, tanam esok panen, tanam esok panen. Bapak Ibu pengen tak kalau misalnya tanam hari ini durian, besok langsung panen? Tanam lagi, esok lagi panen. Mau begitu? Orang yang di dunia rajin berjihad, siap berjihad, di akhirat Allah kasih pahala tak putus, sambung terus, sambung terus, sambung terus. Banyak pahala dia. Yang ketiga, Nabi Muhammad ditengokkan ada sebuah tempat harum semerbak. Harum betul. Tak pernah aroma lebih harum daripada itu. Maka dijelaskan bahwa itu kuburan Ma'asyitah binti Fir'aun wa auladiha. Orang yang dulu seorang perempuan kerjanya menjadi tukang rias, menyisir rambut Fir'aun dan anak Fir'aun dan keluarga Fir'aun. Dia beriman, dipaksa Fir'aun untuk beriman dengan Fir'aun sebagai Tuhan. Dia tidak mau, ya Tuhannya Allah. Maka dia kemudian disiksa sampai dibunuh sekeluarga oleh Fir'aun. Allah kekalkan namanya dan ditunjukkan kemuliaannya, tercium aroma harum dari kuburannya, tercium oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang dilihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sambung di kesempatan yang lain. Banyak maaf, semoga manfaat. Insyaallah kita jumpa di kesempatan lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.